Mohon izin sambil menikmati apa namanya ya, kudapan ya. Selesai tarawih. Kalau ece-ece berarti harus datangnya yang menyenangkan lagi kan. Saya izin untuk memandu ramah-tamah pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih sayyidil mursalin Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat DKM Masjid Al-Hidayah, Bapak Soleh Hidayat beserta para jamaah, para rengrengan, para sesepuh, juga Bapak Camat Bogor Barat yang kita doakan senantiasa mudah-mudahan terus sehat Pak Camat. Ini dari 5 jadwal baru memutus Pak Camnya 1 kali beliau, sisanya gabung terus, Masya Allah. Itu pun mewakilkan karena di Masjid Raya ada acara yang sama, datang gubernur waktu beberapa hari lalu. Bapak Kiai Dr. Ahmad Ubaidillah MPD, Ketua MUI Kecamatan Bogor Barat, beserta Bapak Haji Raden Asep Sumirat, Bapak Wakil Ketua Umum. Ada di sini juga, mohon izin saya mengenalkan beberapa anggota MUI yang hadir pada malam hari ini. Ada Bapak Haji Nono di Komisi MUI Kecamatan, ada Ustadz Atin juga di Komisi Kecamatan, ada Ustadz Usman, ada Ustadz Nur Alam, ya, ada Ustadz Fatul Jannah, Ustadz Irfan, Ustadz Deden, Ustadz Tommy, Ketua MUI Kelurahan Loji, tuan rumahnya, tuan rumahnya, dan tentunya di sini juga Kang Aang jadi bagian di Komisi MUI Kecamatan Bogor Barat. Saya kalau ngomong gini kayak pulang ke rumah karena Masjid Al-Hidayah juga sudah bagian dari tahun berapa ya? Berapa tahun saya di sini ya? 5 tahun, 6 tahun. Ada Sabtu ya? 5 tahunan. Ada kurang lebih 5 tahun. Alhamdulillah Rabbil alamin. Tentunya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon izin malam ini membawa apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, bahwa salah satu program dari MUI Kecamatan adalah tarling atau tarawih keliling, karena tim atau dari anggota yang lain juga tentunya ada jadwal yang tidak bisa ditinggalkan. Salam ta'lim dari teman-teman semua yang belum bisa hadir ke sini. Salam untuk bisa bersilaturahim diwakilkan dengan anggota yang hadir pada malam hari ini. Tentunya yang pertama kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang luar biasa dari DKM Al-Hidayah. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang menyiapkan, yang mengukuskan, ini mengukus juga pahalanya besar ya. Kalau nggak dikukus nggak bisa dimakan. Yang belanja, yang menyiapkan, mudah-mudahan Allah ganti dengan pahala yang berlipat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya saya mau mandu di sini, nanti mungkin ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan, kita sharing. Kemarin punten saya lupa ada perwakilan kelurahan di sini. Alhamdulillah, punten Bapak terlewat ya, mewakili Bapak Lurah. Seperti biasa kami di ramah tamah setelah sholat tarawih, mungkin nanti ada hal-hal yang bisa disampaikan dari warga ya, biar didengar oleh Pak Camat ya, mungkin nanti ada juga perwakilan dari kelurahan yang tentunya nanti mungkin kita bisa memberikan atau mencari solusi yang bersama. Untuk itu yang pertama kami berikan kesempatan kepada Bapak Camat untuk memberikan sambutan sekaligus pesan ya untuk kita semua di sini. Kepada Bapak Camat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hamdalah.
Qala rabbi sholli sadri wa sirri amri wa hlul lisani yafqahu wa tujib la ilaha illa Islam dina Nabi Muhammadin Nabi Rasulullah Rabbi amin. Yang menghormati Bapak Ketua MI Kecamatan Bogor Barat, Bapak Yasin Dr. Ubaidilah Sajadalah, yang hadir juga Pak Wakil Ketua, saya Pak Sekjen, Pak Ustaz Arif dan jajaran. Yang menghormati Bapak Ketua DKM Al-Hidayah Soleh Hidayat. Al-Hidayah di Kelurahan Loji RW 8 Ustaz jajaran. Yang menghormati Pak Lurah dan dalam ini juga Pak Saikur yang kesempatan hari ini lagi melaksanakan kegiatan vaksin sampai malam masih tetap berjalan terus. Dan tentunya yang kami hormati Pak RW, tokoh masyarakat yang belanja, yang menyiapkan, mudah Allah ganti dengan pahala yang berlipat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya saya memandu di sini, nanti mungkin ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan, kita sharing. Kemarin punten saya lupa ada perwakilan kelurahan di sini. Ada. Alhamdulillah. Punten Bapak terlewat. Yang mewakili Bapak Lurah. Seperti biasa kami di Ramah setelah sholat tarawih, mungkin nanti ada hal-hal yang bisa disampaikan dari warga, ya, biar didengar oleh Pak Camat. Ya mungkin nanti ada juga perwakilan dari kelurahan. Ya tentunya nanti mungkin kita bisa memberikan atau mencari solusi yang bersama. Untuk itu yang pertama kami berikan kesempatan kepada Pak Camat untuk memberikan sambutan sekaligus pesan ya untuk kita semua di sini. Kepada Bapak Camat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu wa tujib la ilaha illa Islam dina Nabi Muhammadin Nabi Rasulullah Rabbi amin. Yang menghormati Bapak Ketua MI Kecamatan Bogor Barat, Yasin Dr. Ubaidilah Sajadalah, yang hadir juga Pak Wakil Ketua, saya Pak Sekjen, Pak Ustaz Arif dan jajaran. Yang menghormati Bapak Ketua DKM Al-Hidayah Soleh Hidayat. Al-Hidayah di Kelurahan Loji RW 8 Ustaz jajaran. Yang menghormati Pak Lurah yang dalam ini diwakili Pak Saikur yang kesempatan hari ini lagi melaksanakan kegiatan vaksin sampai malam masih tetap berjalan terus. Dan tentunya yang kami hormati Pak RW, tokoh masyarakat, tokoh ulama, dan juga tokoh pemuda dan ibu-ibu semua yang di dalam yang sangat kami cintai dan berbahagia. Yang pertama mengucapkan alhamdulillah syukurillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan panjang umur, diberikan sehat Islam sehingga pada malam ini kita bisa bersilaturahmi di Masjid Al-Hidayah RW 8 Kelurahan Loji. Dan salam dan selamat mengaturkan kejujuran kita di besar Muhammad SAW, sahabat keluarga dan kemudian kita semuanya hadir pada sahabat nanti yang berakhir. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya terima kasih sekali atas kesempatan ini dengan Pak Ketua MI Kecamatan Bogor Barat, Bapak Yasin Dr. Ubaidilah, yang mana sudah hari ke-6 ya Pak ya, ke-6 kita melaksanakan kegiatan tahlil keliling di lingkungan Kecamatan Bogor Barat. Saya terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya pada Bapak Ketua MI sejajaran, dan tentunya pada malam ini lebih berbahagia lagi saya bisa bertemu bersilaturahmi di Masjid Al-Hidayah di RW 8 Kelurahan Loji ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bapak masyarakat, tentunya yang pertama saya juga terima kasih sekali atas dukungan Bapak semua di masa pandemi, masa Covid yang kurang lebih sudah hampir 2 tahun atau 3 tahun ini. Tentunya ini tanpa peran Bapak-bapak semua, tokoh masyarakat, terutama tokoh agama di lingkungan RW ini, tidak ada artinya apa-apa. Saya terima kasih karena banyak mendukung, banyak membantu, terutama sekali
sekali dalam upaya membantu di lingkungannya yang saudara-saudara kita yang dulu kena COVID, kemudian dibantu baik itu di rumah sakit maupun dalam masa isoman. Ini menurut penelitian bahwa di Kota Bogor ini peran serta tokoh masyarakat, warga masyarakat itu luar biasa. Bapak dukungan bapak-bapak semua, saudara-saudara kita yang kemarin mengalami sakit banyak dibantu. Dan tentunya pada malam hari ini alhamdulillah sudah seperti hari ini kita bisa menikmati tarawih, bisa menikmati salat bersama di masjid, sehingga kita bisa alhamdulillah sekarang sudah mulai nanti. Kemudian yang kedua, terima kasih pada malam hari ini juga. Mungkin kita akan sharing program-program kecamatan yang sekarang terus terang aja kami baru kurang lebih 8 bulan tugas dan baru hari ini bisa silaturahmi bapak-bapak semua. Jadi masih banyak kekurangan-kekurangan, baik itu pelayanan publiknya, pelayanan kepada masyarakat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentunya ini saya berharap mudah-mudahan doa bapak-bapak semua dalam masyarakat tugas yang di kecamatan bisa diberikan kelancaran ya Pak ya, diberikan keberkahan ke depan dalam masyarakat tugas hari-hari. Tentunya ini kami sampaikan bahwa di Kecamatan Bogor Barat ini sekarang ini dituju oleh pemerintah Kota Bogor sebagai daerah zona integritas, yaitu zona integritas itu daerah bebas KKN, bebas korupsi dan nepotisme. Ini saya minta dukungannya, mudah-mudahan bisa amanah yang diberikan oleh pemerintah Kota Bogor itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terutama sekali dalam pelayanan kami, ya bapak-bapak ibu semua kalau bisa di kecamatan ya bisa datang dan bisa ini semua pelayanan itu gratis, tidak ada yang pungut-pungutan dan sebagainya, itu tidak ada. Jadi saya berharap dari jajaran Pak RT, Pak RW dan Lurah bisa mensosialisasikan, karena ini bagian dari pelayanan kita ya, pelayanan yang membahagiakan, insya Allah bisa membahagiakan kepada masyarakat. Nah, salah satu contoh kali mungkin ada KTP sekarang sudah tidak usah repot, bisa datang langsung ke kecamatan langsung bisa jadi. Jadi sekarang sudah tidak seperti dulu lagi 1 minggu 2 minggu tidak. Jadi pelayanan KTP, pelayanan KK ataupun pelayanan surat-surat yang lain selama masih kami ada langsung bisa selesai. Jadi ini bagian dari pelayanan kita ya, pelayanan yang insya Allah bisa membahagiakan masyarakat kita, karena tujuan akhir kita adalah memberikan pelayanan yang terbaik pada saudara-saudara kita oleh masyarakat. Dan terkecuali ya barangkali kalau pelayanan pertanahan itu sudah ada undang-undang ya, jadi kita ada undang-undangnya memang ada ya. Tapi kalau untuk yang lain insya Allah. Kemudian yang kedua, insya Allah juga nanti kita akan melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat itu setiap Selasa sampai malam dengan kesempatan Selasa malam Rabu sampai jam 8 jam 9 malam. Nah, nanti insya Allah setelah Lebaran ini kita suasana sudah melandai, COVID sudah tidak ada, dan juga sampai hari Sabtu kita akan melakukan pelayanan juga. Nah, ini kami sampaikan dulu bahwa semua tiap kelurahan dari Sabtu itu sampai jam 1 siang. Jadi ini insya Allah nanti setelah landai ya, COVID sudah mulai sekarang ini masih level 2 ya, level 2. Jadi level 1 insya Allah nanti pelayanan ini bisa Bapak dan Ibu semua Pak memanfaatkan lah untuk pelayanan di kelurahan atau di kecamatan. Kemudian yang ketiga, barangkali untuk kegiatan pembangunan dan sebagainya ya, selama 2 tahun ini memang tidak seperti tahun sebelumnya Pak ya. Jadi ada berkurang, insya Allah nanti setelah normal kembali pembangunan bagi lingkungan ini akan kita lakukan lagi sesuai dengan sesuai harapan masyarakat. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih sekali atas silaturahmi pada malam hari ini. Barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kami sampaikan atau beberapa yang perlu disampaikan, nanti akan kami terima sebagai salah satu bagian dari pendapat atau saran dalam masyarakat tugas kita di baik di kelurahan maupun di kecamatan. Itu barangkali Bapak
semua yang kami hormati, mohon maaf atas kekurangan kami dalam memberikan sebuah dalam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya terima kasih kepada Pak Camat, dan nanti apa yang mungkin bisa disampaikan atau di sharing kita ya. Tentunya nanti kita batasi waktu juga karena khawatir tentu kita perlu mempersiapkan juga untuk puasa esok hari. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada perwakilan dari pihak kelurahan. Mungkin ada titipan yang disampaikan dari Pak Lurah. Cukup. Pak Lurah lagi cek aja Pak. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Dan tentunya dari sambutan yang disampaikan Bapak Camat, kami juga mempersilahkan dari pihak DKM mungkin ada yang disampaikan. Ya, kami persilahkan sebelum nanti dari kami kembalikan kepada dari pihak MUI untuk memberikan sambutan. Tentunya kepada pihak DKM sebagai tuan rumah kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa huwal azizul hakim wa huwal ghafurur rahim wa huwas samiul alim. Sallallahu alaihi wa sallam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma. Puji dan syukur dan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan limpahan nikmatnya yang telah limpahkan kepada kita semua, nikmat iman, Islam, serta nikmat kesehatan yang tidak ternilai, sehingga pada malam ini kita masih diberi kesempatan khususnya kepada kita semua inginnya berdakan sehingga bisa bersilaturahmi secara bersama-sama, yang mudah-mudahan dengan mempererat tali silaturahmi ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan umat yang satu dalam iman, satu dalam Islam, dan satu dalam ketakwaan. Para hadirin sekalian yang saya hormati, Bapak Ketua MUI Kota Bogor Barat, Bapak Camat, juga para kiai, para ulama, dan para pendamping dari Bapak Camat dan juga dari Pak Kelurahan, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kunjungannya. Kami mengapresiasi dan memberi penghargaan yang setinggi-tingginya atas kunjungan ini. Namun di balik itu semua, kami sebagai tuan rumah tentunya mohon maaf bila dalam penerimaan ini tidak memenuhi seperti yang Bapak harapkan. Inilah keadaan kami yang sebenarnya. Pada bulan Ramadan ini dapat kami sampaikan beberapa informasi yang sudah dilaksanakan oleh DKM Al-Hidayah, yang pada bulan Rajab kita telah melaksanakan Isra Mi'raj. Alhamdulillah pelaksanaan Isra Mi'raj walaupun masih dalam kondisi COVID-19 tetap kita bisa laksanakan dengan mengacu pada aturan-aturan prokes. Yang kedua, dalam rangka menyambut bulan Ramadan, alhamdulillah warga RW 8 khususnya yang disponsori oleh DKM Al-Hidayah telah melaksanakan Tahfidz Ramadan, di mana sehari sebelum Ramadan kami telah melaksanakan kegiatan yang diikuti oleh mulai dari anak-anak sampai ibu-ibu dan bapak-bapak, sehingga alhamdulillah kemeriahan walaupun itu bukan suatu euforia, tetapi ini adalah suatu kebahagiaan yang bisa merangsang anak-anak agar bisa mengikuti puasa dengan baik. Kemudian
Selanjutnya di samping itu juga dalam kegiatan Ramadan ini seperti biasa ini sebenarnya sudah umum dilakukan oleh masjid-masjid yang lain, di mana kami mengadakan tadarusan baik ibu-ibu maupun bapak-bapak mulai dari pada subuh, zuhur, asar dan seterusnya tetap berlanjut, bahkan menjelang maghrib pun kita masih melakukan itu iktikaf. Nah, kemudian selanjutnya yang ingin kami sampaikan adalah bahwa di dalam kepengurusan kami, khususnya ini kami masih baru, tentunya memerlukan support ya, di dalam hal leadership khususnya cara pengelolaan masjid. Tentunya ini betul atas kekurangan kami dalam memberikan sebuah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya terima kasih kepada Pak Camat, dan nanti apa yang mungkin bisa disampaikan atau di-sharing kita ya. Tentunya nanti kita batasi waktu juga karena khawatir tentu kita perlu mempersiapkan juga untuk puasa esok hari. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada perwakilan dari pihak kelurahan. Mungkin ada titipan yang disampaikan dari Pak Lurah. Cukup Pak Lurah lagi minta aja Pak. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Dan tentunya dari sambutan yang disampaikan Bapak Camat, kami juga mempersilahkan dari pihak DKM mungkin ada yang disampaikan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur dan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan limpahan nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, nikmat iman, Islam, serta nikmat kesehatan yang tidak ternilai, sehingga pada malam ini kita masih diberi kesempatan khususnya kepada kita semua, umumnya warga R8, sehingga bisa bersilaturahmi secara bersama-sama yang mudah-mudahan dengan mempererat tali silaturahmi ini kita oleh masjid ini, di mana program-program kami sebenarnya sangat indah, namun pelaksanaannya kami belum tentu bisa melaksanakan secara penuh. Namun dengan keyakinan bahwa Allah akan menolong kita apabila kita melakukan yang terbaik. Di mana visi dan misi kami yang pertama adalah masjidku adalah untuk surgaku dan surga keluargaku serta saudara-saudaraku. Yang mudah-mudahan dengan visi dan misi ini bisa diterjemahkan atau diimplementasikan dalam berbagai hal, baik itu secara kultural maupun khususnya keagamaan, sehingga dengan syariat ini insya Allah agama Islam di Pondok IPB bisa berkembang lebih baik dan lebih maju. Dan tentunya ini pun tetap kami memerlukan support khususnya dari MUI, para bapak-bapak pimpinan atau ulama-ulama yang lain, sehingga di sini diperlukan sharing informasi di antara kita semua. Mari kita sama-sama saling mengisi kekurangan dan kelebihan kita. Mari kita bantu bersama agar kita khususnya di wilayah Bogor Barat ini, masjid kita bisa dijadikan sebagai masjid untuk mensejahterakan masyarakat baik lahir maupun batin. Nah, kegiatan lainnya adalah bahwa ke depan kami menginginkan masjid ini menjadi sumber segala kegiatan baik aspek sosial maupun aspek lain rohanian, khususnya juga kita tingkatkan. Bagaimana caranya? Nah, ini sedang kami susun bersama dengan tim kami di DKM ini, yang insya Allah intinya kami ingin masjid ini bisa mensejahterakan warga, khususnya warga R8 dan umumnya adalah warga Bogor Barat. Selanjutnya perlu kami informasikan juga, seperti tadi itu sudah disampaikan oleh Bapak Aang, bahwa masjid kita
Kami di sini sebagai DKM memang di dalam proses renovasi ini kita terbentuk suatu panitia, di mana kepanitiaan ini adalah yang menangani secara keseluruhan proses pembangunan, sehingga yang telah kami dan panitia pembangunan tetap bersinergi, sehingga alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik. Namun demikian memang ada beberapa yang paling sangat harus menjadi perhatian kami, yaitu memang terutama toilet dan ininya masih sangat sederhana. Kami mohon maaf, tapi ke depan kami usahakan dengan sebaik-baiknya akan dibangun dan diperbaharui. Dalam hal pembangunan masjid ini, alhamdulillah Bapak Ketua Pembangunan Masjid nanti akan menjelaskan sampai sejauh mana perkembangan masjid ini. Untuk itu sambutan dari kami cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan setiap program yang dicanangkan bisa berjalan dengan baik. Ya, salah satunya memang nanti di MUI itu ada program manajemen masjid ya. Ya, setelah periode sebelumnya itu ada pemulasaran jenazah, kemudian pelatihan imam dan khatib, baru dua itu ya, yang insya Allah ke depan nanti ada pelatihan dalam manajemen masjid. Mudah-mudahan nanti bisa kita berikan info, entah itu dengan cara nanti ada pelatihan atau apa, insya Allah nanti bisa diberikan informasi kepada kita. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Haji Raden Asep Semirat, mewakili MUI Kecamatan Bogor Barat. Beliau sebagai wakil ketua umum insya Allah akan memberikan sambutan mewakili MUI Kecamatan Bogor Barat. Silakan. Syukur hatur Timur Kiai Muda yang telah memberikan waktu kepada saya. Izin Pak Camat, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersama-sama telah melaksanakan perintah Allah. Semoga apa yang kita lakukan dari mulai sahur tadi sampai saat ini tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal tentang DKM MUI. DMI merupakan kepanjangan dari DMI Pusat, MUI Pusat, Provinsi, Kota, Kecamatan, dan sampai MUI Kelurahan hingga ujung tombak yang berhadapan langsung dengan masyarakat, baik heterogenisasi Buru'iyah maupun usul fikihnya dan usulnya yang lain-lainnya, itu yang paling tahu adalah DKM. Oleh sebab itu kami juga instruksi atau arahan dari atas untuk tetap menjaga stabilitas, keamanan secara keseluruhan, kondusivitas di dalam beribadah, terutama di Bogor Barat ini heterogen tentang Buru'iyah. Misalnya ada yang 8, ada yang pakai kunut, ada yang Jumatannya ada sekali dan sebagainya, itu Buru'iyah. Intinya jangan sampai hal-hal yang beda sedikit menjadi lingkungan antara umat muslim tidak kondusif. Jadi di sini mari kita jaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah ikhtiariyah, dan silih asah, silih asih dan asuh itu. Kemudian moto Kota Bogor juga berlari, moto Pak Camat Bogor Barat gancang, lari gancang barat, Pak Camat ya, nges lari gancang gitu, lari tapi letoy Bogor Barat. Alhamdulillah sampai saat ini ya jajaran MUI Bogor Barat bukan ini. Jadi istilahnya di Kota Bogor ada 6 kecamatan MUI masih terbaik. Alhamdulillah. Berkat apa? Berkat pertama semangat relawan, kemudian kolegial antara pengurus MUI kelurahan,
antara komisi, pimpinan dan stafnya, alhamdulillah. Makanya beliau adalah periode kedua. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan memberikan petunjuk Allah dan kesehatan kepada kita semua. Kepada yang baru, alhamdulillah juga selamat datang Cilenyi Timur dan Marga Jaya, alhamdulillah. Balumbang Jaya, alhamdulillah. Jadi intinya tentang kegiatan MUI Kota merupakan proyek pilot di Jawa Barat bahkan di Indonesia. PPIB Pusat Pengembangan Islam Bogor telah mengadakan terobosan. Yang pertama PKU, Program Pendidikan Kadar Ulama. Inilah jebolan-jebolan yang menjadi ketua MUI kelurahan, jebol Pak Alam, Ustadz Irfan dan sebagainya. Sangat membanggakan, alhamdulillah. Jadi di MUI Bogor Barat, Kitu, Kiai Tua, Kimut, Kiai Muda dan Kiai Kijang ada, Kiai Bujangan masih ada gitu. Jadi kekerjasaan kolaborasi yang muda setengah tua dan yang tua, alhamdulillah. Kembali lagi kepada program MUI Kota dan DMI Kota, yaitu program pendidikan dasar ulama, kemudian PDS pendidikan dasar ulama, dan yang sekarang PDU ya, yang dasar pendidikan dasar ulama. Kemudian tutor guru mengaji, ya, diantaranya juga Ustadz Irfan dan yang lainnya di sini ada. Bogor Mengaji kemarin tanggal 17 di kota kami menghadiri Pak Camat dan semua komponen, alhamdulillah ribuan kebiar dengan mengaji tamat kemudian dan doa dan sebagainya. Alhamdulillah itulah kota Bogor yang religi dan ramah keluarga. Kemudian sekarang yang sedang 2 kali pertemuan adalah program ngajari, ngajar jadi daiyah ibu-ibu. Alhamdulillah sudah 2 kali pertemuan. Pertemuannya hari libur Sabtu dan Minggu. Oleh sebab itu kedepannya disiapkan Bogor Mengaji akan ada gelombang kedua. Siapkan Bapak DKM dengan Pak RT dan yang lainnya untuk berlomba-lomba. Bogor Barat banyak peserta. Nah, kemudian termasuk PDU juga sebentar lagi akan diwisuda. Siapkan lagi mungkin para kiai, para ajengan dengan Pak DKM, dengan MUI kelurahan, kemudian dengan Pak Lurah. Siapkan nanti begitu ada pembukaan daftar Bogor Barat, inginkan kami MUI maupun Pak Camat peserta terbanyak dan peserta terbaik. 2 gelombang ini adalah dari Bogor Barat adalah terbaik terus Pak Camat, alhamdulillah. Kemudian juga sebentar lagi tahun depan mungkin ada MTQ. MTQ mulai dari kelurahan, ada seleksi kelurahan, kemudian tingkat kecamatan, kami Bapak Camat, kemudian KUA, DMI dan MUI mungkin di dalamnya untuk seleksi tingkat kecamatan, baru ke tingkat kota dan provinsi dan nasional. Banyak sebenarnya kadang-kadang ada potensi di wilayah tidak ketahuan sehingga tidak terdaftar. Oleh sebab itu kewajiban kita semua, pertama syiar agamanya, kedua potensi putra-putri kita untuk dilombakan. Pasti berlomba dalam kebaikan itu perintah agama. Jadi intinya mari kita siapkan juga calon MTQ baik tingkat anak, remaja, dewasa, hafiz dan sebagainya. Itu. Kemudian pelatihan-pelatihan. 4 tahun yang lalu Kemas Kota Bogor mengadakan di tingkat kota yaitu manajemen masjid, kemudian penataran imam khatib, kemudian pengurusan janjah 3 poin. Selagi Dr. Arif di Kesra, sekarang jadi Lurah Menteng. Makanya Lurah Menteng itu Lurah Kiai. Alhamdulillah mungkin kedepannya baik Pemda Kota Bogor maupun kepanjangan dari Kota Bogor MUI Kecamatan juga akan mengadakan. Tetapi kami MUI Kecamatan tidak punya dana. Apabila mengajukan proposal untuk pelatihan, diketahui Pak Camat dan sebagainya, baru nanti turun, baru ada pelatihan. Kami MUI Bogor Barat menginginkan tiap RW ada amil ibu-ibu dan bapak-bapaknya, karena saya melihat di Bogor Barat 16 kelurahan masih ada Pak Camat, kampung A, RW A, amil yang memandikan dan ininya dari RW lain.
ke depannya nanti kami kalau permohonan ke perkelurahan jangan menunjuk yang sudah berjalan, pengkaderan. Jadi intinya yang suka mengikuti nanti diklasifikasi, diberi sertifikat, kemudian sehingga biar begitu beli mereka yang sudah tua tidak layak lagi atau sudah sepuh generasi amil ibu-ibu maupun amil pemerasan jenazah bapak-bapak, harapan kami tiap RW 1-2 amil, 1 perempuan 1 laki-laki, karena pelatihan juga ada 2 kelompok nantinya. Pernah di Kecamatan Bogor Barat keburu pandemi. Kemudian juga pengajian rutin kami di tingkat kelurahan dulu tercegat oleh pandemi, dari kelurahan ke kelurahan dibuka pencetusan pertamanya dari Pak Camat Pak Pupung, sekarang jadi inspektorat. Alhamdulillah selama pandemi kami tidak putus melalui Zoom meeting dan sebagainya. Alhamdulillah beliau juga tempat di mananya bisa bergabung. Itu barangkali kegiatan dari kami. Yang kedua, tolong apabila ada gesekan-gesekan kembali lagi tadi dari Puluhiyah, perbedaan, kami aja melihat ini dari aneka ragam hasanah taraweh, banyak anekanya, tidak jadi masalah. Yang penting jangan sampai diperdebatkan sehingga akhirnya perpecahan di antara umat Islam sendiri. Tetapi ada catatan di Bogor Barat, saya tidak sebutkan kelurahannya, ada yang agak menyimpang. Oleh sebab itu tolong ditelaah dulu, kemudian nanti ada komisi fatwa tingkat kota yang akan memutuskan ataupun yang akan membina apabila ada di wilayah kita hal-hal yang menyimpang dari hal-hal yang semestinya ajaran kita. Jangan dulu rame, apalagi menghakimi sendiri, jangan langsung menjustis di situ, mengkafirkan atau dan sebagainya, sehingga bukannya pastabiul khair, bukannya mengingatkan dengan kesabaran dan kebenaran, tetapi yang ada horizontal. Itu jangan sampai. Jadi 3 hal, 3 T, toleransi sesama agama. Justru sekarang yang diuji itu toleransi sesama agama, ya, intern sesama muslim, intern, kemudian toleransi agama kita dengan beda agama, pemeluk agama dengan pemerintah. Jadi 3 T tetap mesti dijaga untuk hasanah, untuk kondusivitas Bogor Barat. Itu barangkali dari saya, mungkin nanti tambahan dari Pak Camat ataupun dari Ketua Umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada beberapa hal nanti ditanggapi oleh Pak Camat, dan tentunya saya mohon izin nanti kita batasi waktu maksimal sampai jam 9.30 ya. Sekarang jam 9:06, masih 20 menit lebih. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga yang nanti mungkin ditanggapi oleh Pak Camat. Silakan Pak Camat. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua DKM kaitan dengan rencana tentang pembangunan WC ya Pak. Dan sebagainya. Ini di Kota Bogor kan ada program itu ya, di Bansos. Nah, itu bisa diusahakan, bisa diajukan. Karena kemarin juga ada beberapa masjid di Kecamatan Bogor Barat itu juga ada, alhamdulillah ya. Tapi kalau sistem penyampaiannya bulan Februari, Pak Seklur ya? Siapa? Entry-nya cuma ini mungkin udah telat ya, karena sekarang udah bulan Mei ya. April ya. Jadi nanti bikin proposal aja, nanti koordinasi dengan Pak Lurah, Pak Seklur. Nanti kita sampaikan dan kita kawal. Mudah-mudahan kalau hanya dari istilahnya kan, kalau proposal itu kan sesuai dengan yang diinginkan oleh Bapak, perbaikan apa saja kan gitu. Kalau yang sekarang yang program tarling, kalau yang tarling itu kemarin juga alhamdulillah RW 25 ya? Iya, RW 25 kemarin itu 25 juta. Barangkali yang tahun depan kalau misalnya di sini belum ada program, Pak Seklur kalau diusulkan juga nggak apa-apa, jadi bisa dana tersebut bisa dipakai untuk renovasi apa yang bisa membantu khususnya untuk ibadahnya di sini. Itu mungkin ya perbaikan yang rusak dan sebagainya bisa diajukan. Dan ini tahun sekarang diajukan mana Pak Seklur?
RW 3 Pak. Oh, RW 3. Yang di RW 3. Oh ya berbeda. Iya. Ya nanti kalau yang di sini yang di luar aja yang Yang hibah mungkin Pak ya. Iya, Hibah bansos. hibah, hibah bansos. Nanti kita coba. Nanti dibikinkan proposal aja lah. Cuma perlunya ya 1 tahun Pak karena udah proses perencanaan. Tapi nggak apa-apa lah biasanya nanti kan ditombol lagi nanti biasanya di apa sekarang mungkin di masyarakat swadaya nanti kalau ada ya udah tinggal bisa diganti. Itu barangkali Pak nggak tambahan. Mudah-mudahan nanti bisa bisa diusulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini sedikit kabar gembira ya. Nanti mungkin tim DKM langsung buat proposal. Ya. Maka silakan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Mungkin ada dua hal yang mungkin karena kalau saya ngomongnya mungkin bukan yang berhubungan dengan para kiai, ilmu saya terlalu rendah, jadi saya ngomongnya ke Pak Camat saja dah. Jadi gini Pak, sebetulnya saya itu dulu dalam pembangunan masjid ini saya udah 2 kali offside Pak. 2 kali offside itu pada kondisi yang bersamaan saya udah dikirim dengan pihak gubernur di sana di Jawa Barat. Nah, kesepakatan bahwa bisa di drop dana sekian, kemudian yang dengan kota itu juga sudah ada dibantu dengan anggota DPRD. Tetapi setelah ada kesepakatan dari proposal itu, keluarlah instruksi dari pusat tidak ada lagi sumbangan untuk masjid. Jadi saya harusnya dapat porsi 214 juta untuk di sini dari pemerintah kota dan 250 dari gubernur, semua offside. Jadi ya sudahlah, jadi panjang perjuangan sehingga ya udahlah kita berjalan dengan kondisi yang ada karena memang yang tadinya kami memerlukan dana tidak terlalu besar ternyata sudah hampir 1,2 M ini sudah menghabiskan sekian sehingga kedodoran untuk yang berhubungan dengan bukan bisnis saja sih karena tempat wudhu yang sebenarnya kita perlukan karena kalkulasi kami pasti tidak akan kurang dari 60 sampai 70 juta. Jadi kalau ada sumbangan mungkin 25 juta tidak masalah, kemudian kami akan menggunakan dari swasembada yang ada di kami karena kami tetap berjalan terus dalam memperbaiki masjid, tidak ada yang bisa sebentar ternyata dengan perjalanan panjang semua. Itu yang pertama sehingga nanti kalau saran dari Pak Camat tadi kita akan membuat proposal, insya Allah kita membuat proposal karena pasti kita dengan lengkapi dengan gambar dan RAP yang mungkin itu sudah dengan perhitungan teknis gitu. Yang kedua, saya belum tahu dalam kondisi seperti sekarang. Saya kebetulan dulu itu alumni LPM Pak saya, LPM Bogor Barat dengan catatan LPM tervokal di Kota Bogor saya. Jadi kalau udah ngomong-ngomong itu pasti ngomongnya ada kurang bagus, terutama seperti pembangunan PDAM. PDAM itu kan kalau sudah membangun ditinggal begitu saja. Nah itu yang saya kritisi. Jadi artinya jangan sampai warga atau jalan yang sudah habis dibangun dibobok lagi setelah masa ditinggal. Nah itu yang saya kritisi selalu seperti itu. Jadi makanya disebutnya paling pokok. Tetapi yang dulu sempat saya diskusikan kaitannya mungkin dengan 2024 itu adalah yang sering terjadi mengenai database penduduk. Nah database penduduk itu kan ada rawan tuh, setiap ada mau pemilihan umum data yang orang udah meninggal pasti muncul lagi. Nah ini yang mungkin saya tidak tahu, hanya sekedar ngomong-ngomong saja, tetapi pernah dulu saya dengan Pak Sekcam bagaimana kita untuk bisa mengupdate data kependudukan sehingga setiap mau pemilu data yang muncul itu tidak terulang, harus orang sudah tidak ada dan tercatat di mana-mana itu. Nah oleh karena itu mungkin database kependudukan di tingkat kecamatan Bogor Barat yang notabene paling besar, dan kalau pemilu pasti diserang Pak kita Pak, diserang sama legislatif karena penduduknya paling banyak di Bogor Barat, termasuk wali kota juga. Wali kota pasti ke Bogor Barat Pak. Jadi hal-hal ini mungkin yang dari sisi pemerintahan saja Pak mungkin saya menyampaikan, dan kaitannya dengan pembangunan masjid insya Allah nanti dalam waktu ya mungkin tidak terlalu lama, tapi juga mungkin info yang rada detail
kira-kira masih tahun ini kebagian apa enggak kan gitu. Kalau kira-kira dimungkinkan, segera saya buat proposal. Tapi kalau umpamanya peluangnya jangan-jangan tahun depan karena kondisi ketularan masih COVID dari tahun yang lalu masih ke bawah sekarang, jangan-jangan begitu kan gitu. Saya kira itu saja Pak, mudah-mudahan ada solusi yang paling aman, apalagi kondisi minyak goreng juga belum aman. Rasanya masih banyak yang harus dipikirkan. Terima kasih, mohon maaf ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ini yang menanggapi juga Pak Camat ya. Jadi minta kembali ditanggapi oleh Pak Camat dua hal yang tadi disampaikan. Langsung saja ya Pak ya Pak. Untuk ajuan kalau untuk tahun ini mohon maaf, mungkin karena pengisian bulan Februari masih kuliah, sudah telat ya. Jadi untuk tahun depan lagi Pak, jadi mohon maaf ya, karena ini kebetulan kita juga datangnya di sini bulan April ya. Kalau datangnya bulan Januari mungkin bisa langsung proposal, bisa langsung diusulkan gitu. Jadi mohon maaf ya, untuk tahun ini kayaknya belum. Kalau kami bisa juga mungkin nggak mungkin karena akan lumayan ya, karena harus ada proposal RAB dan sebagainya untuk perencanaan dan untuk kegiatan tersebut. Jadi kalau tahun ini belum Pak. Nah, karena sistem Pak sekarang ada sistem pakai di entry dulu, jadi berbasis perencanaan sehingga juga mohon sabar. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tadi ya jumlah penduduk, memang kebetulan kami itu paling dicapil Pak. Saya bidang KTP, KK dan sebagainya. Jadi pemilihan itu jadi DP3 ya Pak Asikuria. Jadi data-data yang dulu itu belum bisa keluar dan tidak bisa dihapus karena tidak sembarangan. Jadi kalau misalnya jumlah penduduk yang di Kota Bogor ini menurut Capil mungkin 1 juta lebih atau 1.040.000. Nah di dalamnya itu masih saudara-saudara kita yang meninggal masih ada di situ kalau tidak bikin akte kematian. Jadi Capil itu repot. Jadi kalau misalnya ini jumlah yang sudah meninggal dan tidak memiliki akte kematian dari keluarga atau ahli warisnya masih tercantum di situ. Meskipun kita tahu bahwa yang bersangkutan meninggal, tapi di sistem itu karena keluarganya tidak melaporkan, jadi di sistem masih ada. Jadi itu puluhan ribu. Seperti kemarin data COVID ya, kami print, saya dapat Kecamatan Bogor Barat perkelurahan data jumlah penduduk. Kami sampaikan ke Pak RW. Ternyata ini sudah meninggal, ini sudah pindah. Yang terutama yang sudah meninggal itu nggak bisa dicoret karena kan menyalahi aturan juga kalau tidak dilakukan. Jadi kalau kita menyoret data seseorang yang sudah meninggal bukan ahli warisnya itu Capil tidak akan melakukan karena itu melanggar aturan juga. Jadi tidak boleh ya. Jadi pas kebetulan pas pemilihan umum ataupun pilek nanti pasti datanya akan ada pembengkakan. Nah ini nanti memang jadi problem ya. Insya Allah nanti akan didata secara secara manual, ada petugasnya. Dan insya Allah ini tahapan pemilu itu bulan Juni ya. Bulan Juni sudah mulai dibentuk, sudah mulai sensus ya di tiga masalah. Jadi nanti ini memang problem dari dulu karena sistem ya, jadi tidak bisa serta merta meniadakan seseorang. Takutnya ahli waris itu ngecek di situ di kakak, kok nggak ada siapa ini yang itu. Jadi petugas dari Disub Capil atau Disub Capil tidak berani Pak. Jadi itu permasalahan sampai sekarang belum bisa diselesaikan karena ya menyangkut laporan dari keluarga. Itu Pak barangkali. Ya, terima kasih. Iya, baik. Ada lagi yang mungkin bisa disampaikan sebagai bisa aspirasi atau catatan. Setidaknya ada hasil ya dari silaturahim kami kepada warga di Kecamatan Bogor Barat. Kalau dirasa cukup, sudah cukup mungkin bagi? Insya Allah informasi yang disampaikan kepada para pengurus MUI Kecamatan Bogor Barat. Selanjutnya tarling kita akan dilakukan di wilayah Bubulak ya, di wilayah Bubulak. Di wilayah Bubulak Masjid Al-Wafa itu hari Senin tanggal 25 April. Nanti mungkin mohon bantuan Ustadz Fatul, Ustadz Nono dan juga MUI Balumbang
Jaya untuk memberikan detail alamatnya. Ya, karena sebagian besar kami belum hafal untuk alamat di sana. Baik, jika dirasa cukup, tentunya terakhir kami sampaikan terima kasih atas sambutan, atas apa yang sudah disiapkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Ibu-ibu di luar juga masih luar biasa ini menyiapkan untuk kita. Jazakumullah khairul jaza. Mudah-mudahan Allah membalas segala apa yang sudah diperjuangkan oleh Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup silaturahmi kita pada malam hari ini dengan bersama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.